warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Di pagi hari ini, di hari Minggu, hari Senin hari ini. Hari Senin tepatnya pada tanggal 15 November 2021, saya ingin bereksperimen untuk membuat sabun cair dari bahan sisa dan bahan bekas, sekaligus bahan yang mungkin tidak dipergunakan selama ini. Baik, di sini bisa diperhatikan ini adalah garam ya, garam-garam yang sudah bercampur dengan cat ya. Ya, ini garam-garam sudah bercampur di cat. Ini garam-garam ini merupakan hasil dari kontaminasi ya beberapa senyawa. Kalau diperhatikan ini ya bercampur dengan cat. Ini dari NaOH, KCl, NaCl, semua itu bahan-bahan yang terjadi reaksi yang sudah sangat lama di lab. Kemudian saya bersihkan, saya ambil barang ini. Biasanya bahan ini di lab kimia ini langsung dimusnahkan ya. Begitu disapu seperti ini langsung dibuang. Tapi hari ini tidak, saya akan menggunakan bahan bekas zat kimia ini. Ini juga di sini mungkin sudah tercampur NaCl, KCl dan sebagainya. Saya akan campurkan dia dengan minyak jelantah, sisa penggorengan bahan bakar. Saya sudah ngambil dari dapur. Ya. Ini dia. Ini minyak hitam pekat, bekas gorengan. Namun masih bisa kita manfaatkan ya, coba diperhatikan. Ya, tapi masih lumayan lah ya minyaknya. Nanti akan saya tuangkan dan saya produksi menjadi dalam satu tumpuk ini menjadi sabun deterjen dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini bahan utama kita, kalau garam-garam sisa-sisa tadi bisa terbentuk bisa tidak karena merupakan hasil daripada gabungan beberapa senyawa ya sebelumnya. Oke, sandalnya nak. Oke. Beberapa senyawa yang sudah hancur atau sudah rusak ya. Jadi kemungkinan untuk berhasilnya sedikit. Oleh sebab itu kita tidak menggunakan dia sebagai bahan dasar atau bahan utama. Di sini kita akan menggunakan senyawa utamanya adalah KUH sebagai bahan dasar atau bahan utama untuk pembuatan deterjen. Nah, di sini kami cuma punya KUH yang udah jelek juga ya, udah kusam, udah misalnya pakai sandalnya nak, pakai sandal dulu tuh, pakai sandal kayak ayah, pakai sandalnya kayak ayah nih, pakai sandalnya. Jadi saya gunakan KUH ya, ini KUH-nya garam. Ya, ini garam KUH, tapi garam ini juga udah nggak bisa lagi diambil. Dalam arti kata ini garam udah hancur, udah nggak layak lagi sebenarnya. Tapi masih bisa kita gunakan KUH ini, karena ini walaupun dia udah saya kurang sehat ya sebenarnya, agak padat, dia udah keras sekali ya, seperti ini ya. Oh, dasarnya dia serbuk ya, enak kita bukanya, udah keras sekali. Partikelnya udah padat. Ini karena kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Yang pasti udah kontaminasi. Kemudian ada lihat sisa bekas air. Ya, karena ada bekas cairan ini, sisa bekas air ini yang memang dalam partikelnya ini dalam plastik. Bisa jadi karena uap dari garam itu sendiri atau terletaknya dia penyimpanan di tempat yang panas sehingga dia merapat partikelnya jadi keras garamnya. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan garam ini jadi partikelnya sangat keras dan rapat sehingga kita nggak bisa lagi ambil dalam bentuk serbuk. Jadi kita akan ambil ya, harus kita pecah dulu, kembalikan lagi ke bentuk serbuk. Kita angkat semua, hancurkan kaleng ini berarti baru bisa kita ambil. Nah, kita pukul dia, kita ambil jadi serbuk. Ini bahan utamanya. Nah, walaupun ini sudah lama, ini selalu bisa kita gunakan dalam berbagai keperluan karena kita perlu bahan ini. Karena bahan ini belum kita tambah ya, belum kita produksi kembali atau belum kita pesan juga ya.
Jadi KUH ini selalu kita perlukan walaupun sudah lama. Oke, saya akan lanjutkan aja ke proses pembuatannya. Coba diperhatikan ya. Oke, di sini saya coba mengeluarkan bahan utama dulu. Kita butuh KUH ya, bahan utamanya. Nah, seperti ini udah keras sekali ya. Ini semua sisa bahan, nggak banyak lagi. Ya, kita belum timbang berapa dia. Dan kayaknya saya merusak botolnya nih. Ya, nggak bisa kita tarik. Jadi botolnya pasti hancur karena keras sekali dia. Mau nggak mau kita harus buat daftarnya di sini berarti untuk mengambil daftar KUH. Jadi kita akan tambahkan di sini dalam airnya. Karena ini memang udah bisa kita ambil garamnya. Jadi kita harus isi kembali berarti. Ya, mau tidak mau ya seperti ini cara kita ya. Ini hancur ya. Ini hancur karena keras, nggak bisa kita tarik, nggak bisa kita hancurkan dia, nggak bisa kita keluar. Jadi caranya ya kita masukkan air semari untuk melarutkan dia. Kemudian kita pindahkan dia ke dalam beker ini. Oke, kita cari airnya dulu. Baik, kita mulai lagi. Di sini saya sudah mengambil air ya. Ini merupakan air sumur, ya, air putih. Jadi air sumur ini 1 liter lebih ya, 1 liter kita bilang nanti kita ambil ya. Jadi ini air sumurnya kita larutkan kembali, kemudian agar nanti bahan yang kita gunakan itu tidak terbuang. Jadi garam KUH ini habis setelah kita ambil karena nggak ada lagi bahan lagi di lab, maka kita nggak repot-repot lagi. Kali ini saya akan buat KUH-nya langsung jadi larutan. Konsentrasi berapa kita harus timbang ya. Cuman kalau di sini ini adalah 500 gram satu kotak penuh ini. 500 gram artinya setengah kilo. Karena ini adanya segini bahannya. Nanti saya coba ukur dengan bahan yang lain yang tidak tidak keras seperti batu ya. Segini. Oh, segini. Enggak segini ya. Ya, di sini. Sini ya. Ini batasnya ini. Kalau di sini berarti 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 1/3 bagian dari 500 gram. 1, 2, 3. Ya, 1/3 bagian. Berarti ini 3 bagian dari sini ya. Sisanya 1/3 bagian kalau kita bagi berdasarkan ukuran sentimeternya dari beratnya. Teman, nanti supaya konsentrasinya pas akan saya ganti dengan yang lain atau saya ganti dengan pasir. Saya taruh ukuran segini kemudian saya timbang. Oke. Agar nanti ketika saya simpan kemari saya tahu konsentrasinya berapa. Jadi kita tentukan nanti berdasarkan rumus dengan konsentrasi itu massa per mr kali 1000 per pelarut. Karena pelarutnya yang nanti gunakan adalah 1 liter. Ya. Jadi ketika saya simpan bahannya yang lebih itu. Oke, kita nggak tahu apakah ini terlebih atau enggak. Tergantung jumlah banyak yang saya buat sabunnya. Oke, ini sekarang saya buat dulu larutan garamnya. Ya, perlu buat larutan garamnya. Ini kita hancurkan dulu KUH. Ya, kita akan hancurkan dulu KUH-nya agar kita dapatkan larutan garam yang kita inginkan. Oke, ini prosedurnya. Nanti begitu ini sudah selesai saya buat, saya akan pindahkan ke tabung satunya lagi yang masih kosong. Sebelum saya masukkan ke botol reagent ya untuk penyimpanan. Dan bahannya yang lain akan saya gunakan untuk buat sabun sebagai bahan dasarnya. Jadi bahan dasarnya itu adalah KUH, kemudian minyak jelantah bekas. Adapun garam-garam tadi itu kita lihat untuk mempertambah, kalau pakai garam-garam lain biasanya untuk mempertambah busa dan sebagainya. Ini setelah bahan utama dia menambah busa. Oke, simak ya. Saya selesaikan ini agak lama jadi saya jeda aja. Nanti saya tunjukkan lagi prosesnya begitu udah cair. Oke, ini sudah saya aduk-aduk dulu hingga dia larut. Ini saya jeda videonya agar
tidak terlalu panjang dan penonton juga tahu prosesnya, jadi tidak lama dan atau bosan untuk menonton video ini. Oke ya kawan, ini udah siap. Sekarang saya masukkan lagi kemari. Saya lihat dulu mana bagian yang hancur, agar nanti tidak tumpah ya. Ini dia, masukkan kemari ya. Ya, ini namanya larutan KUH karena kita udah jadikan larutan, jadi ini namanya larutan KUH. Ya. Larutan KUH, konsentrasinya belum dicampur. Ini airnya bukan pakai air biasa, air yang bagus kualitasnya. Ini air sumur. Ya, tapi yang namanya air semuanya sama ya. Cuman nanti ada yang mengandung mineral, ada yang nggak mengandung mineral dalam air tersebut. Bisa kita ambil sekarang. Nah, ini tadi bahan yang keras, udah keras seperti batu, jadi nggak bisa lagi ini ya. Ini bahan lama dari lab kita ya, saya keluarkan. Ini NaOH ya, jadi kita lihat NaOH berapa persen dia. Oke, seharusnya saya pakai sarung tangan ya dalam pekerjaan ini agar tidak celaka, tapi saya cukup waspada ya, dengan bahan yang akan digunakan. Tentunya saya punya banyak pengalaman ya dalam bekerja, jadi tahu mana bahaya, mana yang tidak bahaya. Total larutan sekarang belum 1000 ya, sekarang kita jadikan 1000 ya. Kita larutkan dia dalam 1000 larutan, nanti kita timbang berapa garamnya ya, agar tahu berapa konsentrasinya. Kita jadikan 1000 ya, karena massa per mr kali 1000 per pelarut. Nah, pelarutnya kita jadikan 1000 aja, jadi kali 1 nanti, jadi mol kali 1. Itulah konsentrasi molar larutannya. Warnanya putih ya. Kalau yang biasa KUH itu bening, bukan putih. Ini putih sudah seperti mengandung kalsium ya. Maklumlah bahan lama ya. Oke, kita buat aja. Sekarang waktunya kita aduk kembali. Saya menghabiskan banyak tisu nih karena tidak menggunakan sarung tangan. Oke, dia ini tergolong basah kuat kawan-kawan. Jadi kalau basah kuat ini memang tidak menyebabkan luka pada awalnya, tapi kalau dibiarkan lama-lama dia akan merusak kulit. Jadi kulit kita nanti berkerut, kemudian hancur, sakit, baru ini kita disebut iritasi. Nah, kalau dibiarkan lama-lama juga dia akan menyebabkan gatal pada kulit. Sekarang tugas kita adalah melarutkan ini sampai dia semua larut. Oke, semua larutan ini benar-benar larut. Saya nampakkan bagian atas ya dari video ini. Ini larutan KUH-nya, bagus ya. Untuk antisipasi selalu siapkan air, jadi kita cuci tangan ya. Cuci tangan ini untuk membuat kita aman sendiri ya. Nah, tadi kan habis kena bahan-bahan. Ini bahan tadi ini masuk keras ya. Kita cuci tangan kita, kemudian kita lap lagi. Jangan biarkan lama. Agar lebih aman, saya sarankan untuk kawan-kawan yang belum pengalaman, jangan pernah coba bekerja seperti saya. Jika tidak punya pengalaman, gunakan sarung tangan pengaman yang bagus untuk menghindari luka. Pertama, menghindari luka dulu. Ini tidak menyebabkan keracunan ya.
karena udah nggak ada menghasilkan uap dan dia tidak beracun. Kita harus kenali semua sifat bahan, pastikan semua sifat bahan yang kita gunakan itu kita kenal agar kita tidak celaka ketika bekerja di lab. Itu tujuan kita, makanya kita belajar persamaan reaksi. Untuk apa persamaan reaksi? Ilmu persamaan reaksi itu ketika kita terapkan di lab adalah manfaatnya kita dapat memprediksi hasil senyawa sekaligus sifat-sifat senyawa yang kita buat. Jadi setelah kita dapat prediksi, kita juga dapat menghindari efek, dampak, dan bahaya senyawa yang dihasilkan. Itulah pentingnya belajar persamaan reaksi. Makanya bagi kalian yang saat ini sedang belajar persamaan reaksi di perguruan tinggi atau SMA, betul-betul serius karena itu sangat bermanfaat ketika kalian bekerja. Yang pertama bermanfaat itu adalah persamaan reaksi. Oleh sebab itu dalam soal-soal kimia juga belum menghitung konsentrasi, yang pertama sekali dihitung itu biasanya adalah persamaan reaksinya. Persamaan reaksi adalah bagian pertama yang harus dihitung. Saya dah mulai gatal tangan kanan saya nih. Padahal belum lama saya tuh karena ini NaOH keras ya. Ini saya celupkan sedikit seperti ini tangan saya di air. Ya. Jadi jangan biarkan ya. Kalau kita biarkan nanti tangan kita akan cedera. Ini adalah pengaman. Selalu pahami cara antisipasi ya, cara penanganan yang baik untuk menghindari efek dampak dari cedera. Oh ya, ini karena air sumur, dia mungkin karena air sumur di atas banyak gunung, karena saya tinggal di atas pegunungan, ini mengandung banyak logam mineral ya, air sumur ini. Nah, karena mengandung juga banyak logam mineral, ini juga sangat bermanfaat dalam proses pembuatan sabun. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan sabun itu adalah ion-ion. Makanya ini airnya menghasilkan banyak busa. Ini airnya aja, belum kita buat yang lain. Kita aduk pas sini. Hasilkan banyak busa ya. Kemudian juga teksturnya agak lengket berminyak. Ya, agak lengket dan berminyak. Itu padahal air dari tergenang itu. Air tergenang yang ada di belakang saya ambil karena air air petnya tidak hidup. Oke, larutan sudah bening ya. Tadi putih, sekarang sudah nampak perubahannya menjadi bening ya. Nah, lama-lama dia akan bening. Nah, inilah larutan KUH. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan yang mana KUH mana air ya. Tapi efek dampak dari KUH ini waktu pertama kali kita celupkan tangan nggak biasa-biasa aja. Setelah tunggu reaksi 2 menit dia akan gatal, akan terasa dikit gatal, langsung kita cuci. Caranya biar cepat. Kalau kita biarkan nanti kulit kita akan rusak. Jadi itu dia. Persis ya, bahkan jauh lebih bening daripada air sumur tadi ya. Oke, sama lah. Oke, di atasnya masih ada busa. Oke, cukup. Sekarang saya coba tentukan berapa kadarnya. Saya cari pasir dulu untuk saya timbang. Ya. Videonya kita lanjutkan. Jadi setelah saya perhitungkan, ini ada 185 gram. Maka dibagi dengan mRNaOH. mRNA itu 22 tambah U16 tambah H1. Jadi semua ada 39. Jadi 185 dibagi 39 itu 4,74 dikali dengan 1, maka itulah jadi 4,74 molar. Ini adalah larutan 4,74 molar. Oke, ini nanti kita tahu kalau kita genapin 4,74 itu sudah mendekati 5 molar ya. Tapi ini belum sampai 5 molar. Jadi 4,74 molar. Oke, selanjutnya kita bisa simpan. Kebetulan ini 400 tabung 400 ya mili. Nanti kita simpan kemari. Sekarang kita buat sabunnya, sabun cair karena bahannya sudah siap. Sekarang tugas kita adalah buat sabun cair. Oke, perhatikan, saya ambil bahannya dulu. Oh iya,
sebelum itu ini garam yang tadi, garam hasil pembuangan itu juga kita buat kemari dulu. Cuman ini kita nggak tahu konsentrasinya berapa karena saya juga nggak tahu apa rumus kimianya karena ini merupakan bahan sisa ya. Jadi saya masukkan air bekas di tangan saya tadi, saya masukkan kemari. Ya. Ini air bekas di tangan saya tadi 400 ya. Ada 400 ml. Cuman jangan tanya berapa konsentrasi larutan ini ya. Garam-garam hasil bekas sisa ini campur dengan cat juga tadi luntur, nggak saya pisahkan. Saya aduk terus seperti ini. Ya, aduk seperti ini. Ini nggak kita timbang pun, kalau kita timbang pun kita nggak tahu rumus kimianya apa ini. Karena ini udah hasil KUH, NaCl, dari bahan-bahan sisa bekas sekali. Ya, kita buat sini. Oh ya, kalau bagi kawan-kawan agar proses cepat bahan pembuatannya, pastikan menggunakan pemanas ya nanti. Oke, ini udah larut ya. Nah, sebelum kita campur, ini juga ada bekas sisa cat lagi ya. Sisa cat ya. Oke, kita nggak tahu nanti bakal jadi seperti apa ya minyaknya. Agar bagus, saya buat dua jenis. Satu menggunakan bahan sisa, satu lagi nanti menggunakan NaOH. NaOH itu udah pasti bagus. KUH juga udah pasti bagus bahannya. Dengan garam ini dulu saya coba buat ya tanpa mencampurkan KUH bahan dasar. Apakah bisa jadi sabun atau enggak? Kita lihat nanti ya. Sekarang saya masukkan ya minyak jelantahnya. Oke, minyak jelantahnya saya masukkan. Oke, cukup. Ya. Saya nggak tahu berapa minyak jelantah yang saya gunakan kan. Nah, tadi yang saya tahu adalah air yang saya masukkan adalah 400 ml. Selanjutnya saya tambah lagi di sini 400 ml lah walaupun kurang sedikit. Ya, ini ya. Kurang ya. Kurang 400 ml. Anggap aja 400 ml lagi saya tambah lagi air ya. Oke. Warnanya langsung berubah ya, kecoklatan. Ya, ini menunjukkan reaksinya berlangsung cepat ya. Dan sepertinya kalau diaduk terus-menerus berubah ya, terus dan berubah seperti jadi sabun. Dan sepertinya ini berhasil kita buat sabun. Karena reaksi perubahan langsung berubah ya. Nah, agar cepat reaksinya pastikan menggunakan air panas. Jadi atau kita masak. Jadi kita bisa buat jadi dalam bentuk air panas. Ya. Oke, sekarang tugasnya adalah kita cari pengaduk. Oke, pengaduknya kita cari ya. Kita cari pengaduk dulu, batang pengaduk. Tapi ini terus bereaksi dia warnanya. Saya suka menunjukkan hasil reaksinya. Jadi sayang kalau saya lewatkan ya. Udahlah, kita aduk kayak ini aja. Ya. Ini ya, terus dulu. Sampai dia kena saya. Pak. Oh, anak saya main air kan. Oke, kita buat ini ya. Kita aduk nih ya. Ya, jadi deterjen deh akhirnya. Jadi bahan sisa pun bisa kita buat deterjen. Ya. Ya, kemari dong. Lihat kami lagi buat deterjen. Ya. Hana aku pakai. Oke, agar tahu berapa yang saya buat ini, saya dimasukkan ke sini aja dalam botol ya. Dalam botol region. Sebentar ya. Oke kawan-kawan. Nah, ini dia. Kita masukkan kembali. Ya, ini agar tahu berapa ya. Wow, ternyata ada 1 liter ya, 1 liter lebih. Ini masih ada sisa. Nanti kita hitung lah, ya. Nanti kita hitung.
Yang penting sekarang kita aduk aja dia agar dia nanti jadi sabun. Kalau konsentrasinya tinggi dari garam tadi ini, kemungkinan kita gagal buat sabun cair, tapi nanti dia akan jadi sabun batang, sabun keras. Tapi kita inginkan dia jadi sabun cair kan, maka nanti kita akan panaskan dia. Kalau udah keras, kita panaskan agar jadi cair. Tambahkan air untuk mengurangi konsentrasi dari bahan sabun. Jadi kalau sabun batang pun kalau kita panaskan, kita campur dengan air, nanti akan berubah menjadi sabun cair. Jadi simple ya, tinggal kita kurangi aja konsentrasi bahan yang dibuat. Saya mengambil KOH karena KOH adalah bahan yang sebenarnya lebih lemah daripada NaOH. Kalau NaOH udah kebanyakan orang menggunakan dia sebagai sabun batang, kalau KOH orang menggunakan dia sebagai sabun cair, juga sabun kecantikan. Ya, KOH juga, NaOH juga sering sih digunakan sabun kecantikan, tergantung bahan tambahannya. Nanti di sini mau pakai sensasinya jeruk, apel atau apa. Ini belum, kita aduk aja. Ini bahan pertama yang saya buat dengan bahan sisa, dan bekas molekul catnya masih ada ya. Nah, kan tadi saya bilang agar cepat reaksinya kita perlu buat agar cepat terbentuk ya dalam mesin pemanas. Oke, sekarang saya cari dulu. Oh, mana ya? Bentar, saya jeda dulu. Saya cari dulu mesinnya ya. Okey, kena air elong ah. Ayang air elong kena ah. Okey, handal air elong. Mana handalnya? Mana handalnya? Hilop, hilop. Cuba hilop air elong ni. Anak aku sayang ni pakai hilop ni. Anak aku sayang ni pakai hilop. Cuba hilop ni. Cuba hilop. Cuba hilop kah? Cuba hilop, pakai hilop. Apa-apa? Okey.
Kenapa? Kenapa? Itu. Nah, itu. Kenapa? Kenapa Pak ya? Sini Maya. Oke. Lanjut ya. Lanjut, sudah. Lanjut itu sudah nih. Udah lanjut. Oke, nanti tunggu ya. Ini karena ini jadi sabun, ini juga jadi sabun. Karena nanti ini satu saya tambah KUH, satu nggak saya tambah KUH. Saya rencananya akan saya tambahkan KUH di sini sebanyak 500 ml atau 200 ml aja. 200 ml lah cukup satunya aja. Karena dua-duanya jadi sabun, jadi nggak perlu banyak. Jadi ada sisa sabun yang saya gunakan 100 liter, berarti ada sisa KUH adalah 800 ml yang bisa saya simpan untuk produksi bahan selanjutnya. Dengan kadar KUH-nya adalah 4,7 molar. Ya. Oke, ini tunggu sampai siap. Kalau begitu siap nanti saya tunjukkan hasilnya. Kemudian kalau nanti terbentuk keras, saya akan encerkan lagi. Saya jadikan sabun cair untuk saya masukkan ke dalam botol aqua. Ini sabunnya udah jadi ya. Nanti ya kita gunakan ya sabunnya ini. Sabun cairnya akan kita gunakan nanti setelah 1 minggu. Ini yang sudah pakai KUH, ini yang tadi nggak pakai KUH ya. Ini satu lagi nanti ya. Jadi semuanya totalnya ada 2 liter 500 ml. 2 liter sabun yang tadi dibuat awalnya semuanya bukan 2 liter tapi 2 liter 250. Jadi sabun cair 2 liter 250. Dengan penggunaannya adalah 800 ml air. Jadi dengan tambahan barang tadi lain ada kurang lebih minyak makannya kurang dari 1 liter atau hampir 1 liter. Oke, saya akan masukkan kemari. Saya pindahkan kemari. Lagi. Ya. Campurannya agar dia menyatu aja karena sama-sama jadi sabun. Kalau tadi tidak jadi sabun, kita buat satu lagi ya. Oke, saya masukkan kemari. Saya tuangkan ya. Tuangkan kemari semuanya. Oke. Sudah. Oke, ini bahannya sudah jadi. Perhatikan banyak menghasilkan busa sabun kan. Ini kita aduk. Ini belum sempurna jadi ya sabunnya. Perlu saya tambahkan beberapa zat tambah seperti pewangi agar sabun ini jadi wangi. Kemudian agar lebih enak, misalnya saya tambahkan nanti perasan jeruk dan sebagainya agar ini jadi sabun yang mantap. Jadi biar seperti sabun jeruk. Tapi karena saya nggak punya perasan jeruk, maka nanti akan saya tambahkan sedikit rapika biang aja. Biar baunya seperti bau rapika. Oke, itu aja. Ini kita aduk-aduk agar dia terbentuk ya. Ini belum terbentuk sempurna sabunnya meskipun sudah jadi.
kerja nih lagi buat sabun cair. Ntar ya. Mudah-mudahan nggak keras, nggak jadi sabun batang. Kalau keras perlu kita perkecil lagi konsentrasi. Di sini saya sudah buat sabunnya. Sabunnya ini udah jadi. Nah, untuk bahan tambahannya, karena kita perlu pewangi agar menghasilkan efek wangi yang enak. Kalau misalnya nggak ada pewangi, kita bisa tambahkan ini apa? Soklin liquid ya. Di sini ada pengharumnya. Kemudian ada juga rinso anti noda penggantinya. Ini juga ada pengharumnya. Dua-duanya ini saya ambil 2 biji ini cukup. Kita tambahkan kembali untuk memberikan efek dampak busa yang lebih banyak sekaligus menurunkan wangi dari bahan ini ke dalam bahan sabun yang kita gunakan. Lebih baik kalau kita ingin sabun kita lebih alami, enggak bantuan sabun yang lain, pakai deterjen. Kita beli sebuah parfum atau minyak wangi, kita masukkan ke dalam bahan tambahan sabun kita. Jadi itu wanginya lebih terasa. Jadi sekian dulu. Sekarang kita tambahkan ya. Oke, tambahkan ya. 2 biji cukup. Jadi kalau sabun tambah sabun, reaksinya tetap menghasilkan sabun ya kawan-kawan. Ya, ini sabun tambah sabun, cuman sabunnya kan lebih pekat ya. Ini menurunkan bau yang ada dari sabun yang deterjen ini. Tujuannya itu sebenarnya. Gunakan 2. Jadi kalau 2 ini berarti kita modalnya tambah 1.500. Jadi tadi minyak oli bekas, minyak jelantah. Ya, tambahkan bahan garam KUH. Ini sedikit garam KUH-nya, kadang ada garam-garam hasil reaksi yang lain. Sisa-sisa udah tumpah, kita satukan, kita bersihkan, sekaligus bersihkan dep. Ya, kita manfaatkan, kita jadikan jadi sabun. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya sabunnya menjadi berlipat-lipat jumlahnya. Oke. Selanjutnya nanti tinggal kita masukkan ke dalam wadah. Ya, berupa apa aja wadah yang kita siapkan, botol aqua. Ya. Setelah kita masukkan dalam wadah botol aqua, maka sabun kita sudah jadi. Kita tunggu 1 minggu agar reaksi saponifikasinya terbentuk sebelum kita gunakan. Oke, sebelumnya ini kita kalau ingin lebih aman, kita harus uji pH-nya dulu. Begitu nanti sudah 1 minggu, agar saya menguji pH itu untuk keamanan. Jadi ketika keamanan kulit itu enggak terlalu basah. Walaupun terlalu basah, semua sabun biasanya pH-nya begitu saya cek itu pH-nya 10, sabun batang keras. Jadi ini kita cek sabun pH-nya juga, atau nggak kita cek nggak apa-apa sih. Yang penting penanganannya kalau udah dia basah keras, segera cuci tangan dengan sebanyak-banyaknya air. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh terlalu lama di tempat basah ya, agar tangan kita itu tidak terluka. Kalau tempat asam bahaya lagi ya. Oke, ini dia. Jadi berarti total larutan ini ada 2 liter 500 ml. Ini semua ada 2 liter 500 ml. 2 liter 500 ml sabun cair yang siap kita masukkan ke dalam kemasan botol aqua untuk kita simpan dan kita tunggu serta kita manfaatkan untuk proses selanjutnya. Sekian laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermanfaat untuk semua, dan jadikan aktivitas kita itu selalu bermanfaat untuk bersama dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.